Veda Ega Pratama, pembalap andalan Indonesia, memberikan performa yang gila-gilaan. Asli sih, merinding kalau melihat perjuangannya menyalip 11 pembalap dari lap ke lap. Andai saja start lebih baik. Namun itu juga diakui bahwa eksplorasinya terkadang membawa petaka dalam kualifikasi. Tapi itu tetap nilai pelajaran bagi pembalap berstatus rookie. Tapi menyalip 11 pembalap memang sepertinya dia adalah harapan baru bagi Indonesia melihat talentanya yang sekuat ini. Dan juga ada hal yang kurang menyenangkan nih, bahwa Marc Marquez mengatakan dia tak akan bertarung untuk gelar juara dunia lagi, tak seperti tahun lalu, jika kondisinya seperti ini. Wah, apakah ini menutup harapan juara, atau hanya sandbagging saja, atau sinyal pensiun yang semakin dekat? Dan juga ada BCC yang tetap membumi meski berada dalam posisi diunggulkan untuk bisa bertarung dan menjadi salah satu kandidat juara dunia. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Aksi ugal-ugalan penuh keberanian benar-benar diperlihatkan Veda Ega Pratama di ajang Moto3 GP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez. Start dari posisi ke-17 bukanlah skenario ideal bagi seorang rookie, tapi justru di titik itulah Veda menunjukkan karakter aslinya. Alih-alih bermain aman dan sekedar mengincar poin, dia memilih pendekatan agresif sejak lap awal, sebuah keputusan yang beresiko tapi terbukti sangat efektif. Sejak lampu start padam, Veda langsung tampil tanpa kompromi. Dia menyerang di setiap sektor lintasan, memanfaatkan slipstream, pengereman telat, dan celah sekecil apapun untuk menyalip. Dalam balapan yang terkenal sangat rapat seperti Moto3, menyalip 1 atau 2 pembalap saja sudah sulit. Namun, Veda melakukannya berulang kali hingga total 11 posisi berhasil diambil. Dari papan tengah hingga mendekati grup terdepan. Semuanya dilibas dengan gaya balap yang berani dan penuh determinasi. Yang membuat performa ini semakin menarik adalah bagaimana dia melakukan di lintasan seperti Jerez, yang teknikal dan menuntut presisi tinggi. Ini bukan sirkuit yang mudah untuk aksi nekat, tapi Veda justru mampu mengombinasikan agresivitas dengan kontrol yang cukup matang. Dia tidak sekedar cepat di lintasan lurus, tapi juga efektif saat masuk tikungan, area di mana banyak pembalap kehilangan momentum saat mencoba menyalip. Memasuki lap-lap akhir, Veda bahkan sudah berada dalam posisi yang sangat menjanjikan untuk finish 5 besar sebenarnya. Namun di tikungan terakhir, dia harus mengakui keunggulan Alvaro Carpe yang berhasil merebut posisi tersebut. Meski akhirnya finish ke-6, hasil ini tetap terasa seperti kemenangan tersendiri mengingat titik awalnya sangat jauh dari depan. Lebih dari sekedar hasil balapan, performa ini memiliki dampak besar pada klasmen rookie. Dengan tambahan 10 poin, Veda kini kokoh di puncak dengan total 37 poin, memperlebar jarak dari pesaing terdekat seperti Brian Uriarte. Konsistensi ini menjadi nilai tambah yang sangat penting, terutama bagi pembalap debutan yang biasanya masih naik turun performanya. Menariknya, semua ini berawal dari kesalahan sesi kualifikasi. Insiden jatuh di Q2 memaksanya start dari posisi belakang, tapi justru menjadi titik balik yang menunjukkan mentalitasnya. Veda tidak larut dalam kesalahan, melainkan menjadikannya bahan bakar untuk tampil agresif di balapan. Ini adalah ciri khas pembalap besar, mampu mengubah tekanan menjadi performa. Gaya balap agresif yang dia tunjukkan memang beresiko, tapi juga menjadi identitas yang mulai terbentuk. Dia bukan tipe pembalap yang menunggu peluang datang, melainkan menciptakan peluangnya sendiri, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam kompetisi seketat Moto3, karakter seperti ini biasanya menjadi pembeda besar. Jika tren ini terus berlanjut, Veda tidak hanya berpotensi mengunci gelar rookie terbaik, tapi mulai dilirik sebagai ancaman nyata bagi pembalap-pembalap papan atas. Dari posisi 17 ke posisi 6 bukan sekedar statistik, itu adalah pernyataan. Sebuah sinyal bahwa Indonesia kini memiliki pembalap muda yang tidak hanya kompetitif, tapi juga berani tampil beda di level dunia. Berita kedua, akhir pekan di Circuito de Jerez, Angel Nieto berubah menjadi panggung ironi bagi Marc Marquez. Sosok yang sehari sebelumnya menuai sorotan lewat kemenangan sprint yang kontroversial.
kini justru seperti menerima balasan dari balapan utama. Dalam hitungan jam, narasi yang mengelilinginya bergeser drastis dari pemenang yang diperdebatkan menjadi pembalap yang kembali dipaksa menghadapi kenyataan pahit di lintasan MotoGP. Kontroversi itu bermula dari keputusan Marc Marquez saat sprint, ketika dia sempat tidak langsung masuk ke pit di lokasi insiden. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari para rival yang menilai situasi itu berpotensi kecurangan. Meski tidak secara tegas melanggar aturan, keputusan yang diambil meninggalkan ketegangan di pedok. Kemenangan yang dia raih pun terasa menyiksakan tanda tanya. Kenapa tidak ada penalti? Seolah belum sepenuhnya diterima oleh para pesaingnya. Namun hanya berselang 1 hari, situasi berbalik tajam. Di balapan utama, Marc Marquez kembali terjatuh di tikungan 11. Insiden yang bukan hanya mengubur peluangnya di Jerez, tapi juga mempertegas tren negatif musim ini. Jika ditarik sebagai satu rangkaian cerita, kecelakaan ini terasa seperti penyeimbang dari kontroversi sebelumnya. Sebuah balasan yang datang begitu cepat di dunia balap yang kejam. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah konteks saat insiden terjadi. Marc Marquez tidak sedang dalam mode menyerang penuh. Dia justru mencoba lebih tenang, menjaga ritme dan mengamankan posisi. Namun justru dalam pendekatan yang lebih hati-hati itulah dia kehilangan grip dan terjatuh. Ini memperkuat kesan bahwa musim ini tidak berjalan selaras dengannya. Bahkan ketika dia mengurangi resiko, hasilnya tetap tidak berpihak. Lebih jauh lagi, perubahan terbesar terlihat dari cara dia berbicara setelah balapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Marc Marquez, seorang 9 kali juara dunia, secara terbuka mengakui kenyataan pahit. Dia tidak berada dalam posisi untuk memperebutkan gelar. Pernyataannya tegas dan tanpa lapisan, bahwa saat ini dia tidak bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ini bukan sekedar evaluasi performa, melainkan sinyal perubahan mentalitas yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan musim sebelumnya, kontras terasa jelas. Tahun lalu, Marc Marquez tampil sebagai pemburu tanpa kompromi, terus menekan hingga batas maksimal. Kini targetnya bergeser menjadi lebih realistis. Finish di posisi ketiga atau 4 dianggap sebagai hasil yang masuk akal. Bagi pembalap yang bermental juara seperti dirinya, ini adalah perubahan besar yang tidak bisa diabaikan. Ketertinggalannya dari pemimpin klasemen seperti Marco Bezzecchi semakin melebar. Yang lebih krusial, kehilangan poin terjadi secara konsisten. Dalam perebutan gelar, bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tapi juga stabilitas hasil. Sesuatu yang saat ini belum mampu dia jaga. Adaptasi terhadap motor terbaru Ducati juga masih menjadi pekerjaan rumah. Dibandingkan pembalap lain seperti Alex Marquez dan Fabio Di Gia yang terlihat lebih nyaman, Marquez masih mencari titik temu dengan karakter motornya. Ini menjadi ironi tersendiri, mengingat arah pengembangan sempat dikaitkan dengan gaya balapnya. Pada akhirnya, rangkaian peristiwa di Jerez bukan sekedar soal hasil balapan. Ini adalah gambaran utuh tentang musim yang tidak stabil bagi Marc Marquez. Dari kemenangan sprint yang dipenuhi kontroversi, hingga crash di balapan utama yang terasa seperti penebusan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ambisi besar itu masih ada, tapi realitas saat ini memaksanya untuk menahan diri. Berita ketiga, di tengah posisinya yang semakin menguat dalam perebutan gelar MotoGP, Marco Bezzecchi justru menunjukkan sikap yang jauh dari euforia. Alih-alih tampil percaya diri berlebihan sebagai kandidat juara dunia, pembalap Aprilia Racing ini memilih tetap kalem dan realistis. Bahkan secara terbuka mengakui keunggulan rival-rivalnya di lintasan. Balapan di sirkuit Jerez menjadi cerminan jelas dari karakter tersebut. Meski berhasil finish di posisi kedua, Bezzecchi tidak menutup-nutupi fakta bahwa dia memang kalah cepat dari Alex Marquez. Sejak awal balapan, dia sudah merasakan bahwa kecepatan Alex berada di level yang berbeda, terutama di sektor-sektor cepat yang mengalir, area krusial yang menentukan ritme di Jerez. Menurut Bezzecchi, momen penyalipan di tikungan 9 menjadi titik di mana dia langsung menyadari arah balapan. Cara Alex melanjutkan ke tikungan berikutnya memperlihatkan kontrol, grip, dan traksi yang nyaris sempurna. Dari situ, dia bahkan sudah bisa membaca bahwa kemenangan akan sulit direbut. Ini bukan sekedar pengakuan kekalahan, tapi refleksi jujur dari seorang pembalap yang memahami batas performanya di hari itu. Menariknya, sikap ini muncul justru ketika peluangnya di klasemen semakin terbuka. Dengan konsistensi hasil dan performa yang stabil sepanjang musim, Bezzecchi berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menjadi kandidat juara dunia. Namun, dia tidak terjebak dalam narasi tersebut. Baginya setiap balapan tetap berdiri sendiri, dan setiap rival memiliki kekuatan yang harus dihormati. Dia juga tidak mencari alasan di balik kekalahannya tersebut. Tidak ada keluhan berlebihan soal motor atau kondisi lintasan. Sebaliknya, dia mengakui bahwa posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa dia capai dengan paket yang dimilikinya saat ini. Bahkan dia menyebut bahwa feelingnya belum berada di titik terbaik, yang justru membuat hasil podium terasa semakin positif. Pendekatan seperti ini memperlihatkan kedewasaan yang semakin matang dalam diri Bezzecchi. Dia tidak hanya cepat, tapi juga mampu membaca situasi dengan jernih. Dalam perebutan gelar, kualitas seperti ini seringkali menjadi pembeda, karena tekanan tidak hanya datang dari lintasan, tapi juga dari ekspektasi.
Di sisi lain, sikap kalem ini juga menjadi sinyal bahwa dia belum merasa selesai. Alih-alih merasa di atas angin, Besetti justru melihat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Fokusnya langsung bergeser pada sesi tes berikutnya, di mana dia dan tim berencana mencoba berbagai pengembangan untuk meningkatkan performa lebih jauh. Dalam konteks persaingan musim ini, pendekatan seperti ini bisa menjadi senjata tersembunyi. Ketika rival lain mungkin mulai terbebani oleh tekanan gelar, Besetti justru bergerak tanpa beban berlebih, tetap konsisten, tetap tenang, dan tetap menghormati kekuatan lawan. Pada akhirnya, inilah yang membuat posisinya semakin berbahaya. Bukan karena dia cepat, tapi karena dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menerima, dan dalam perburuan gelar juara dunia, kombinasi antara kecepatan dan ketenangan seperti itu bisa menjadi fondasi yang sangat kuat melangkah hingga akhir musim. Menurut teman-teman nih, bisa nggak Besetti menjadi juara dunia tahun ini? Coba komen.